Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam ceramah singkat ini saya akan lanjutkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini dan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Yaitu yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan yang sepertinya. Ini mempercayai dan mendatangi dukun dalam Islam tidak dibolehkan dan hukumnya haram, dan termasuk perbuatan dosa besar. Mendatangi dukun ini nggak dibolehkan dalam syariat Islam. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Nabi bersabda SAW, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Dari Nabi SAW, beliau bersabda SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar, fasalahu an syai'in, lalu ia menanyakan tentang sesuatu, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah, maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dengan kalimat fasaddaqu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar, fasaddaqu bima yaqul, dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka enggak akan diterima salatnya selama 40 malam. Itu yang dalam riwayat Imam Ahmad ada kalimat fasaddaqu. Jadi enggak boleh orang mendatangi dukun, orang pintar, tukang ramal, karena semuanya mereka ini bohong. Dan setan-setan itu turun kepada mereka. Dan mereka dapat informasi dari syaitan yang mencuri pendengaran di langit, yang kemudian disampaikan kepada dukun-dukun dan tukang-tukang sihir, yang mereka campuri satu kebenaran dengan 100 kedustaan, kata Rasulullah SAW. Satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi Nabi menyebutkan seperti itu dalam hadisnya yang sahih, bahwa satu kebenaran itu dicampur oleh mereka dengan 100 kedustaan. Ya, tukang-tukang sihir ini nggak boleh kita percaya selama-lamanya, tidak boleh. Dukun-dukun nggak boleh kita percaya selama-lamanya. Dan ini masih banyak orang yang percaya kepada dukun. Mereka tukang bohong. Dan mereka seperti tukang-tukang sihir dan dukun-dukun ini, dari pandangan syariat, mereka ini syirik dari 3 segi. Syiriknya dukun-dukun dan tukang-tukang sihir, yang pertama yaitu mereka menggunakan syaitan dan bergantung kepada syaitan. Dan mereka juga melakukan sembelihan untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Karena dengan dia mendekatkan diri kepada syaitan, syaitan itu akan tunduk kepada dia. Ini yang pertama. Jadi mereka menggunakan syaitan dan bergantung kepada syaitan. Yang kedua, bahwa tukang-tukang sihir dan dukun-dukun, paranormal, orang pintar, mereka mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib. Sedangkan yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Allah menyebutkan dalam surah An-Naml di ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi nggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dukun-dukun, tukang sihir,
ini mereka mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, bahwa besok akan terjadi ini, atau tentang barang yang hilang, atau meramal nasib orang dan segala macam. Ini semuanya syirik. Dan orang mendakwakan diri bahwa dia mengetahui yang gaib menurut syariat Islam, sebagaimana dijelaskan oleh dalam fatwa para ulama, kalau dia mendakwakan dirinya perkara yang gaib, mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Kalau sudah menyamakan diri dengan Allah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Karena nggak yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Jangankan kita, atau Nabi Muhammad SAW nggak tahu yang gaib kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin. Allah mengetahui yang gaib, dan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, dan Allah memberitahu kepada Rasul yang Allah redhoi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin. Allah mengetahui yang gaib, dan Allah enggak tampakkan yang gaib itu kecuali Rasul yang diredhoi. Artinya ada beberapa Rasul yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa dukun, sihir itu masuk dalam kesyirikan. Yang ketiga, dari perbuatan dan tindakan mereka yang haram, dan perbuatan-perbuatan mereka juga yang jelek. Yang dua syirik tadi, menggunakan syaitan. Yang kedua mendakwakan yang gaib. Yang ketiga, tukang-tukang sihir, dukun-dukun itu mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Seperti apa? Seperti membunuh, menyakiti orang lain, memisahkan suami istri, memelet orang, seperti susuk-susuk atau pelet atau yang lainnya. Kemudian juga berusaha untuk merubah akal seseorang. Orang yang sehat bisa jadi gila, atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Makanya dalam hal ini Islam melarang perbuatan ini, karena semuanya jelas kesyirikan yang dilakukan oleh tukang-tukang ramal, dukun-dukun, paranormal, tukang sihir. Makanya dalam Islam tukang sihir itu secara syariat Islam dibunuh, hukumnya dibunuh, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena sihir ini itu nyata dalam syariat Islam, ada sihir itu, dan punya hakikat sihir itu, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dan dia bisa memisahkan, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, bisa memisahkan suami dan istri. Itu nyata. Dan sihir ini berbahaya dalam Islam. Makanya tukang-tukang sihir dibunuh. Umar memerintahkan untuk membunuh tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Demikian juga Hafsah, demikian juga Jundub al-Khair radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi melarang tentang 7 perkara yang membinasakan, diantaranya yaitu sihir. Pertama syirik, yang kedua sihir. Jadi ini perbuatan ini masih dilakukan oleh sebagian orang dan masih mendatangi. Dan di antara manusia juga ada yang berlindung kepada jin. Ini juga syirik, berlindung kepada jin. Allah sebutkan dalam surah Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di dalam surah Jin ayat 6 Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara laki-laki dari manusia ada yang berlindung kepada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah kesombongan bangsa jin dan manusia bertambah takut. Ini semuanya perbuatan syirik. Gak boleh minta perlindungan pada jin, gak boleh minta bantuan jin. Nabi SAW dalam keadaan sulit perang Badar gak minta bantuan kepada jin. Ketika perang Uhud gak minta bantuan kepada jin. Padahal bangsa jin itu masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gak boleh minta bantuan kepada mereka, minta perlindungan pada mereka, nggak dibolehkan dalam syariat Islam. Dan ini masih dilakukan oleh sebagian orang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat.
wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.